Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu nama budaya salam kebajikan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita kirim kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman modern sekarang kita rasakan ini dengan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terhormat Bapak Agus Yuliana dan Guru Bahasa Indonesia dan hadirin yang berbahagia pada zaman sekarang ini yang telah saya bicarakan dari di pembukaan bahwa kita telah rasakan perkembangan teknologi telah meningkat dari berbagai hal termasuk di bidang perkereta-apian. Pada awalnya, jika kita mau berpergian dari satu tempat ke tempat lain dalam jauh, kita berjalan kaki mengenai kuda, keledai atau dan lain sebagainya. Di zaman dulu pada abad ke-19, lokomotif uap pertama dikembangkan di Inggris Raya dan digunakan sampai pertengahan abad ke-20. Awalnya mesin uap dari hingga tidak bergerak di jalan raya hingga sekarang di rel dengan ukuran yang berbeda-beda di setiap tempat. Seorang insinyur sipil dan mekanik asal Inggris yaitu George Stephenson dipelopori oleh Stephenson. Transportasi kereta api adalah suatu hal terpenting pada abad ke-19. George dan anaknya Robert Stephenson membuat suatu perusahaan dan membuat lokomotif uap. Lokomotif uapnya adalah lokomotif nomor 1. Lokomotif uap ini adalah lokomotif uap pertama untuk mengangkut penumpang di jalur di Stockton and Darlington Railway pada tahun 1825. Dia juga berperan pada untuk ukuran jalur rel perkereta-apian yaitu untuk ukuran rel 1435 mm atau sekarang dijadikan ukuran rel standar di sebagian kereta api di dunia, dan dia juga terkenal sebagai bapak kereta api, Father of a Railway. Selanjutnya, anak yaitu Robert Stephenson juga membuat lokomotif uap yang bernama Stephenson Rocket. Meskipun Stephenson Rocket bukan lokomotif uap pertama, tetapi Stephenson Rocket adalah inovasi dari lokomotif uap yang dianggap paling canggih di masanya itu. Stephenson Rocket ini bekerja untuk melintasi jalur Liverpool and Manchester Railway pada tahun 1829. Kemunculan kereta uap telah banyak dan semakin sibuk. Maka dari hal itu, perusahaan juga akan membagi beberapa kereta dalam berbagai hal, seperti pertama, bagian pelangsir atau samping. Mereka adalah lokomotif rata-rata tank engine bertangki untuk melangsir beberapa gerbong yang ada di halaman. Kedua, passenger train, kereta penumpang. Ketiga, kereta barang, goods train. Dan keempat adalah kereta pendorong atau back train. Kereta back train ini kalau di Inggris itu wilayahnya ada yang beberapa bukit itu rata-rata ada beberapa lokomotif yang menuju ke relnya tanjakan, tetapi ada yang kebanyakan stuck untuk nggak kuat. Makanya sebelum ada bukit atau yang lokomotif yang kurang, beberapa ada disediakan stasiun untuk menyediakan lokomotif pendorong back train untuk membantu lokomotif itu menaiki bukit tersebut.
untuk meningkatkan kecepatannya, kekuatannya, keefisiennya untuk menjadi yang lebih baik. Sir Nigel Gresley itu adalah insinyur lokomotif uap yang sangat terkenal di Inggris. Dia yang kemudian menjadi Chief Engineering Engineer atau dalam bahasa Indonesia adalah ketua mekanik mesin yang ada di perusahaan London and North Eastern Railway LNER. Dia juga membuat lokomotif uap yang bernama Flying Scotsman. Nah, Flying Scotsman ini adalah LNER Class A3 Pacific. Lokomotif ini adalah lokomotif uap pertama dengan kecepatan 160 km per jam atau 100 mil per jam pertama. Lalu ada di atasnya adalah lagi Mallard yaitu ada sama kayak dia tapi berbeda kelas, itu LNE di kelasnya A4 Pacific. A4 Pacific itu ini depannya agak streamline miring, jadi supaya dia melaju di jalur utama dia bisa cepat tanpa ada halangan, yang bisa menempuh dengan kecepatan 203 km per jam atau 126 mil per jam. Dan Mallard itu adalah lokomotif uap pemecah rekor lokomotif uap tercepat sampai sekarang. Beberapa tahun kemudian dikembangkan ada lokomotif diesel and electric yang lebih modern, tetapi beberapa juga ada masih kereta masih bisa difungsikan di jalur-jalur utama. Ada beberapa lokomotif yang dihancurkan ataupun tidak diselamatkan. Lokomotif yang bisa diselamatkan itu sudah ada di museum, Railway Museum. Dalam lokomotif uap itu air itu bagaikan sumber kehidupan. Batu bara sebagai sumber bahan bakar utamanya. Jika batu bara dibakar di sumbu api yang akan menghasilkan uap bisa mengantar dan bisa bisa bergerak dan mengantarkan penumpang atau barang ke suatu tempat. Selain itu juga tungku pembakaran juga berguna juga bagi masinis atau pembakar tungku jika keadaan cuaca agak dingin, mereka juga bisa menghangatkan dan bisa melakukan aktivitas mereka mengantarkan penumpang atau barang melalui kereta. Kita harus menjaga lokomotif uap yang lokomotif terdahulu. Jika mereka tidak ada di sekarang atau kita juga melupakan, mereka juga tidak lokomotif modern seperti sekarang yang mungkin lebih canggih dan lebih cepat, lebih efisien, mereka mungkin tidak ada. Makanya dari itu kita harus mengingat lokomotif uap itu dan juga menghormati yang para pembuatnya seperti Sir Nigel Gresley, George Stephenson, dan anaknya Robert Stephenson. Kita tahu meskipun lokomotif uap di zaman sekarang mungkin belum fleksibel atau agak lama, tetapi kita juga masih, karena mereka mengandung nilai sejarah dan perjuangan para pembuatnya dari awal itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.